Welcome, selamat bertemu kembali di YouTube saya. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa melihat ya, dikatakan di dalam kehidupan kita, kita punya yang namanya pilihan, benar nggak? Oke, ya, kita punya pilihan di dalam kehidupan kita. Tentu pilihan itu tergantung pada kita sendiri. Baik itu ketika kita mau makan, kita milih makanan yang mana yang kita suka, atau kita mau makan apa. Nah, terus kita mau yang pedas atau enggak? Kita mau yang manis atau yang biasa? Kita mau yang rasa gurih atau yang seperti apa? Nah, semua pilihan ada di tangan Anda. Nah, di sini di dalam kehidupan kita, kalau kita disuruh memilih, apa yang kau pilih? Yang paling penting, yang paling berharga di dalam kehidupanmu. Ya, mungkin ada orang yang berkata memilih karir, mau berkarir sampai dapat apa yang diharapkan, atau bahkan ada yang mau studi sampai bisa mendapatkan banyak bisa dikatakan profesi gitu ya. Ada yang sampai S1, S2, S3 atau bahkan sampai apapun gitu ya. Nah, sekarang saudara, kita secara khusus di situasi seperti ini, di suatu pandemi corona, di mana kita terbatas mau ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, harus stay at home, harus banyak berdiam diri, harus banyak bekerja dari rumah, atau bahkan yang lain. Nah, di situasi seperti ini, apa yang saudara akan pilih? Saudara seorang pemimpin gitu ya, seorang pemimpin yang tidak asing mungkin bagi orang. Yosua dengan keadaan yang dia hadapi saat itu sebagai seorang pemimpin satu bangsa yang besar, kita tahu dia diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit, baik itu dengan masyarakat yang mungkin memberontak, baik itu dengan penyembahan berhala yang ada di daerahnya atau di negaranya. Di situ kita bisa melihat ya, ini kalau kita di antara sesuatu yang tidak enak gitu ya, kita mau berpegang kepada yang benar atau kepada yang baik, kepada yang tepat gitu ya, tapi di situasi kondisi sekitar kita tidak mendukung. Nah, ini nggak hal yang mudah bukan kita menghadapinya. Kita ngambil keputusan tetap berpegang pada kebenaran. Contohnya aja ya, ketika anak sekolah gitu, dia sedang mengadakan ujian ulangan. Nah, satu orang bertahan dengan situasi yang dihadapi, tetap tidak mau menyontek, tapi di sekitarnya menyontek. Anak-anak ini gimana kira-kira ya? Bisa jadi si anak yang tadi mau tetap bekerja, berusaha sendiri, tidak mau kasih contekan, tidak mau nyontek, dia bisa terpengaruh, benar bukan? Nah, di sini seorang Yosua dia berkata, ketika kita melihat di dalam firman Tuhan, Yosua 24 ayat 14a, dikatakan di situ apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan ikhlas dan setia. Kalau kita lihat, Yosua juga berkata di dalam kehidupannya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekarang siapakah pilihan kamu? Dia tetap berkata kepada bangsa Israel seperti itu. Siapa yang menjadi pilihanmu? Apa yang akan engkau pilih? Dia melakukan itu. Nah, kalau kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah untuk memilih di dalam hidup kita, bagaimana? Bisakah kita seperti Yosua ini berani tampil beda gitu ya? Seperti lagu sekolah minggu yang sering kita nyanyikan, aku berani tampil beda. Kita berkata aku berani tampil beda, tapi buktinya terkadang ya, saat kita berbeda dari yang lain, kita nggak pede, kita minder, kita merasa, waduh, wow, gimana saya beda dari yang lain, gengsi dong, gue diledekin dong gitu ya. Tapi kembali di sini firman Tuhan ini mengingatkan, sebagai anak Tuhan lu harus berani tampil beda, lu harus berani berbeda dari yang lain, dari dunia. Tapi berbeda bukan berarti ke yang buruk ya, tapi justru ke yang baik. Di sini di saat Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Dia katakan di sini takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan ikhlas dan setia.
Di situ dia bilang di saat orang-orang di sekitarnya banyak menyembah berhala, menyembah patung, beribadah kepada ilah lain, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin banyak orang ya kalau kayak seperti sekarang, mungkin mereka bilang apa? Lu mah sok-sok suci, lu mah sok-sok baik, sok-sok benar. Tapi buktinya sama aja kayak kita gitu ya. Tapi di sini dia berani berbeda tuh, Yosua. Nah di situasi seperti ini corona ya, di situasi corona banyak orang berkata, waduh, lu mah sok-sokan apa? Sok-sok nurut, stay at home ini segala macam. Coba dong bayangin begini-begini dan segala macam. Hello, kalau kamu sayang sama dirimu, nggak apa-apa. Sayang mengasihi Tuhan, nggak apa-apa. Lu harus berani tampil beda. Jangan takut, jangan ragu. Sekalipun di antara kita, di sekitar kita mencela, it's okay. Jangan langsung minder. Kenapa? Karena ya wajar dimanapun sebagai orang yang berpegang kepada kebenaran. Kalau kita nih ya tetap memegang yang benar, ya pasti dong orang-orang gak senang. Pastilah. Gak mungkin mereka senang ketika kita berpegang kebenaran. Apalagi orang itu suka, contohnya berbohong, suka menipu, suka melakukan hal yang tidak benar, ya pasti dia tidak senang ketika kita berpegang pada kebenaran, kita mengingatkan mereka. Nah berarti di sini apa? Perbedaan kita sebagai orang percaya, anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan apa? Dia harus berani tampil beda dari dunia. Seperti di Roma 12 ayat 1 dan 2 kalau kita melihat di situ dikatakan apa? Oh, beribadah yang benar itu seperti apa? Persembahkanlah seluruh tubuhmu, jiwa ragamu kepada Tuhan. Lu harus berani beda dengan dunia. Ubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, beda dengan dunia. Nah, di situ kita harus berani dong. Dengan jelas saja kita harus berani berbeda dari yang lain sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dipulihkan dan juga ditangkap oleh Tuhan. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, yuk kita coba yuk dari hal-hal kecil. Nah, mungkin kalau orang tidak suka, it's okay. Tapi yang penting engkau berpegang pada kebenaran. Kalau setiap harinya your lifestyle seperti itu, lifestyle kita tetap berpegang kepada kebenaran, kepada yang benar, bukan yang baik. Baik belum tentu benar, saudara. Tapi kalau benar pasti baik. Nah, jadi kalau kita berpegang kepada kebenaran, otomatis kalau memang itu jadi lifestyle kita, gaya hidup kita, saya yakin orang gak akan mencela kita. Mereka akan melihat, yes, dia benar. Dia orang percaya, dia berbeda dari dunia, dia cocok jadi teladan. Siapa yang gak mau jadi teladan? Teman-teman, saudara, kalian mau gak jadi teladan? Saya juga mau jadi teladan. Nah, maka kalau kita mau jadi teladan, mari kita belajar tuh. Belajar dari hal kecil, hal yang mudah. Kita memberikan yang terbaik, tetap berpegang pada kebenaran. Oke, sekian renungan kita hari ini. God bless.